Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan juga tetap profit walaupun IHSG tetap merah hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena memang beberapa hari ini mungkin beberapa minggu ya tidak aktif untuk upload untuk rekomendasi saham atau analisa saham. Memang ada kesibukan, jadi mohon maaf. Mungkin beberapa hari ini saya akan mulai lagi, mudah-mudahan. Jadi doakan aja saya tetap upload lagi untuk rekomendasi atau analisa-analisa saham yang teman-teman miliki atau teman-teman yang akan beli. Oke, kita langsung aja. Untuk video hari ini, mungkin saya hanya buat satu video ya. Yang pertama kita lihat dulu untuk IHSG. IHSG hari ini memang cukup menyeramkan ya. Sempat dibawa turun hingga 1,6% lebih ya. Lalu di sesi 2 penutupan kembali menguat lagi dan close melemah 0,04%. Ya, mudah-mudahan ini pertanda bagus, jadi masih ada kekuatan dari bawah untuk IHSG terus bertahan. Kita lanjut aja ke saham yang pertama yaitu BMRI. Ya, BMRI hari ini menguat terbatas ya 0,59%. Ya, kemarin sempat turun dan hari ini kembali menguat walaupun pembukaannya sempat gap down. Dia open di support harga 8.400. Kita lihat aja apakah BMRI akan mampu melanjutkan perjalanannya apabila dia berhasil breakout harga 8.625. Kalau berhasil menembusnya, mudah-mudahan bisa ke target berikutnya yaitu di 8.950. Buat teman-teman yang masih hold barang ini, ya jangan lupa untuk naikkan trailing stop, apalagi yang sudah masuk mungkin dari tanggal 20 Juli kemarin ya. Jadi sudah lumayan lama naiknya. Jadi mesti diperhatikan aja kalau misalkan dia turun lagi atau dia turun dan close di bawah harga 8.275 itu sudah mesti hati-hati. Tapi kalau misalkan BMRI masih lanjut, masih menguat lagi, bahkan bisa menembus dan bisa close di atas 8.625, kemungkinan dia masih bisa lanjut lagi ke 8.950. Jadi dipantau aja. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu BBRI. Nah, untuk BBRI sendiri memang terpantau kurang bagus ya, mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu ini ya terus turun. Tapi hari ini BBRI membentuk doji yaitu open di harga 4.250 dan close di harga 4.250. Kita lihat aja apakah BBRI akan terjadi pembalikan arah. Karena untuk hari ini pun dia open dan close di support 4.250. Mudah-mudahan bisa balik arah. Kalau misalkan menghijau di esok hari atau di minggu ini, mungkin teman-teman yang belum punya boleh ambil keputusan kalau mau buy on support di atas 4.250. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu BBCA. Nah, untuk BBCA tetap menguat ya walaupun IHSG-nya merah. Hari ini dia menguat 1,8% dan juga hari ini dia berhasil close di atas high kemarin atau high di hari Jumat yaitu 8.125 dan hari ini BCA close satu tick ya di atasnya yaitu di 8.150. Kita lihat aja apakah dia mampu ke 8.200 atau bahkan bisa menembus 8.250. Kalau bisa menembus ini akan sangat bagus, kemungkinan akan terus lanjut. Tapi kalau cuma sampai dengan 8.200 atau 8.250, ini mesti diperhatikan apakah akan terjadi pembalikan arah turun atau kalau tembus apakah dia akan lanjut lagi naik lagi. Jadi teman-teman yang sudah hold BBCA diperhatikan aja apakah ini momentum yang baik untuk take profit atau untuk hold jika dia berhasil menembus resisten 8.200 dan 8.250. Selanjutnya adalah BBTN. Nah, untuk BBTN memang hari ini juga terkoreksi ya 0,66% dan close di harga 1.510 ya. Buat teman-teman yang masih pegang atau baru masuk,
untuk supportnya bisa pakai support harga 1485, tapi kalau misalkan dia sampai turun dan menembus 1485, sebaiknya keluar dulu, takutnya dia akan turun dulu ke 1390. Tapi kalau misalkan menguat dan bisa close di harga di atas harga 1525 atau di harga minimal 1530 untuk besok, ini mudah-mudahan pertanda bagus untuk BBTN untuk kembali menguat lagi. Selanjutnya adalah BBNI. Ya, BBNI juga hari ini terkoreksi 1,2%. Open dan close di harga yang sama, yaitu 8.200 ya. Dan sempat menyentuh harga terendahnya di 8.125 ya. Ini juga mudah-mudahan terjadi pembalikan arah atau minimal kalau misalkan masih mau menguat atau melanjutkan pergerakan ke atas, mudah-mudahan masih bisa sideways dulu atau masih tertahan di atas EMA 100. Jadi dipantau aja pergerakannya. Kalau yang belum punya, mungkin kalau ada momentum bagus untuk BBNI, kalau berhasil menguat atau bahkan bisa close di atas 8.325, boleh diperhatikan untuk kalau mau masuk di saham ini. Selanjutnya adalah BNGA. Nah, BNGA masih berusaha ya. Ini sedikit lagi targetnya, yaitu di 1175. Jadi yang sudah punya jangan lupa untuk naikkan trailing stop, atau mungkin jangan-jangan sudah kena trailing stop, karena ini terlihat sudah ada 2 kali, yaitu ada di tanggal 22 Agustus dan hari ini memang ada shadownya. Mudah-mudahan teman-teman belum kena trailing stopnya ya, tapi kalau yang sudah kena ya udah ikhlaskan aja, cari saham yang lain. Tapi memang saat ini untuk BNG sendiri belum mencapai targetnya, terdekatnya itu di 1175, jadi dipantau aja. Mungkin kalau ada yang mau masuk sedikit-sedikit ya buat mencari peluang silakan, tapi kalau yang belum kalau takut ya mendingan cari saham lain. Tapi memang resikonya sudah lumayan tinggi karena sudah naik dari tanggal 27 Juli ya. Selanjutnya adalah Amar. Nah, untuk Amar hari ini koreksi ya, setelah kemarin di hari Jumat ya, di perdagangan hari Jumat menguat 5,8%. Hari ini terkoreksi 0,6%. Nah, ini juga boleh diperhatikan beberapa hari ke depan apakah Amar berhasil menguat lagi dan bisa menembus resisten terdekat, yaitu high hari Jumat kemarin, yaitu di 298. Kalau bisa breakout, mudah-mudahan bisa lanjut naik, bisa menembus juga EMA 100-nya di 310. Kalau bisa tembus, mudah-mudahan bisa bertahan di atas 320. Ini boleh diperhatikan di minggu ini, apakah dia akan bergerak naik atau sideways dulu, atau bahkan justru akan kembali lagi ke area supportnya di harga 270. Jadi kalau yang suka sama saham ini silahkan aja perhatikan pergerakannya. Selanjutnya adalah INKP. Nah, untuk INKP kembali menguat 1,2%, walaupun hari ini opennya gap down, tapi tetap berusaha untuk melanjutkan pergerakannya ke atas. Kita lihat aja apakah minggu ini untuk INKP berhasil menembus target terdekatnya, yaitu di 8.425. Kalau berhasil menembus, mungkin teman-teman yang masih punya boleh hold dulu. Tapi kalau misalkan mau take profit pun nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau hold, kemungkinan ini masih bisa lanjut ya kalau dia berhasil menembus 8.425. Mungkin akan saya update lagi kalau misalkan untuk INKP ini berhasil close di atas 8425. Selanjutnya adalah TKIM. Nah, TKIM memang biasanya suka bareng dengan INKP. Ini juga boleh diperhatikan hari ini juga sempat gap down ya. Sempat gap down dan sempat turun ke bawah, tapi kembali menguat lagi dan close di sama dengan harga close kemarin di 6.700. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya dua saham ini, yaitu INKP dan TKIM. Selama masih bertahan di atas support 6.625, ini teman-teman kalau yang belum punya boleh kalau mau masuk selama bertahan di atas harga tersebut. Selanjutnya adalah BRMS.
Nah, BRMS hari ini gap down juga dan close di harga 256 ya. Dan kembali menguat sebetulnya, kembali menguat 2,4% karena kemarin close di harga 250 di hari Jumat, terkoreksi ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut, target terdekat yaitu di 286. Kalau masih bisa kuat lanjut, mudah-mudahan bisa ke 282. Selanjutnya adalah PAN-R. Nah, PAN-R memang untuk saham ini, untuk alokasi dananya mesti diperhatikan ya, karena memang pergerakannya juga agak kencang kalau sudah mulai jalan. Untuk PAN-R sendiri hari ini terkoreksi 0,9% ya. Boleh diperhatikan kalau kembali menguat lagi di atas harga 216. Kalau dia bertahan dan kuat di atas 216, mungkin yang belum punya boleh silakan kalau ambil keputusan untuk masuk. Untuk supportnya untuk saat ini masih di terdekat yaitu di 212, dan kalau mau pakai stop loss atau support yang agak jauh yaitu di 206. Yang suka saham ini silakan, yang nggak suka ya tinggal cari saham yang lain aja. Selanjutnya adalah ESA. Nah, ESA terkoreksi 1,2%, sebelumnya menguat ya, menguat 6%. Ini juga masih boleh diperhatikan selama dia masih bertahan di atas harga 1115. Mudah-mudahan masih bisa lanjut, apalagi teman-teman yang udah masuk mungkin di tanggal 25 atau di tanggal 24. Ya, mudah-mudahan masih bisa hold, masih bisa mendapatkan profit yang lebih besar lagi kalau ESA ini melanjutkan pergerakannya. Selanjutnya adalah ELSA. Nah, ELSA hari ini mencoba lagi menguat ya, walaupun gap down dan sempat dibawa turun juga sehingga ke level harga 306. Tapi kembali ke menguat dan close di atas 322 dan close di harga 326. Sayangnya belum berhasil menembus 332-nya ya, atau close di atas 332, jadi masih boleh diperhatikan, mudah-mudahan masih bisa lanjut untuk ke target-target selanjutnya untuk saham ini. Selanjutnya adalah Medco. Medco sudah hari kesekian ya, dari keempat masih lanjut naik hari ini, menguat 11,9% dan berhasil close di atas high sebelumnya yaitu 920. Kita lihat aja apakah Medco akan mampu melanjutkan pergerakannya untuk ke 1055 atau bahkan bisa menembus 1100. Kita lihat aja. Selamat buat teman-teman yang udah punya. Jangan lupa untuk naikkan trailing stop. Dan yang buat yang belum punya ya silakan aja kalau mau masuk jika kembali menguat dan tetap bertahan minimal di atas 920. Next adalah ENRG. Hari ini ENRG menguat 6,5% ya, dan berhasil bertahan di atas EMA 10, 20, dan 30. Kita lihat apakah akan terjadi koreksi besok atau dia akan sideways dulu atau justru malah akan lanjut. Nah, kalau lanjut diperhatikan aja apakah untuk ENRG ini menguat lagi di atas harga 264. Kalau menguat di atas 264, mungkin target terdekat di 284. Kalau bisa tembus ya mudah-mudahan bisa ke 300. Kalau bisa tembus lagi 300 atau bertahan di atasnya, mudah-mudahan bisa ke 400. Jadi yang belum punya perhatikan aja, tapi kalau sudah punya, waktu dia terkoreksi minggu kemarin ya, terkoreksi lalu kembali rebound, yang sudah punya selamat, berarti yang sudah profit. Buat yang belum punya, lihat dulu, jangan buru-buru apakah dia lanjut naik atau dia akan sideways dulu beberapa hari atau justru malah akan koreksi dulu. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu UNTR. Nah, UNTR hari ini juga terkoreksi ya, tapi walaupun candlenya hijau, dia masih koreksi 0,3%. Tinggal dilihat aja pergerakannya, mudah-mudahan masih bergerak naik ya. Kalau kita lihat arahnya, mudah-mudahan bisa mencapai 33.950 untuk saham ini. Next adalah IMPC. Nah, IMPC setelah terkoreksi ya dari mulai tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 22 Agustus kembali menguat, membentuk support baru, dan hari ini kembali menguat lagi 0,78%. Boleh diperhatikan kalau besok
atau di minggu ini IMPC kembali menguat di atas harga 3.880. Mungkin boleh diperhatikan kalau teman-teman tertarik dengan saham ini, boleh. Jadi kalau sudah bergerak di atas 3380, harapannya bisa close di atas 3910 ya, atau di 3920. Mungkin targetnya masih di harga 4200, mudah-mudahan nyampe ya. Jadi dipantau aja. Memang saham ini nggak terlalu kencang jalannya, agak santai. Buat teman-teman yang suka yang santai, silakan. Mudah-mudahan ini bisa kasih profit buat teman-teman. Selanjutnya adalah OASA. Ya, OASA boleh diperhatikan juga, tapi mesti hati-hati nih, saham ini sering ada gerakan-gerakan yang agak sulit ditebak ya. Bisa diperhatikan beberapa kali ada jarum-jarum ini atau ada rambut-rambutnya, berarti artinya sering ada guyuran-guyuran. Ini juga sering diturunin. Jadi mesti diperhatikan untuk masuk saham ini apakah mengambil di waktu-waktu yang tepat. Kembali menguat lagi 2,3% ya. Mudah-mudahan karena saat ini belum berhasil menembus resisten ya, belum menembus resisten 655. Sudah menembus tapi belum bisa close di atasnya. Diperhatikan aja apakah dia akan melanjutkan penguatan. Kalau berhasil menguat, apakah dia akan menuju ke target berikutnya, yaitu di harga 735. Ini kita lihat aja apakah dia mampu. Kalau mampu, mudah-mudahan bisa kasih profit buat teman-teman. Kalau yang sudah masuk atau yang belum masuk, boleh perhatikan kalau untuk OASA ini lanjut dan kuat di atas 655. Selanjutnya adalah saham RIX. Nah, RIX hari ini breakout resisten ya 730. Ini juga boleh diperhatikan. Saham ini cukup kencang ya kalau udah jalan, jadi mesti hati-hati. Dan juga kadang-kadang suka ada guyuran-guyuran. Jadi alokasi dananya juga mesti diperhatikan untuk saham ini. Target terdekat kalau untuk saya mungkin di 890, mudah-mudahan tercapai. Kalau teman-teman mau masuk, lihat dulu, jangan buru-buru apakah dia akan koreksi dulu atau justru malah akan lanjut ya. Untuk RIX boleh diperhatikan untuk di minggu ini. Selanjutnya adalah WINS. Nah, WINS juga pergerakannya agak volatile ya, bukan agak sih, memang volatile. Jadi kalau mau masuk sama ini, mungkin yang sudah terbiasa aja. Kalau yang belum terbiasa, ya silahkan kalau mau coba. Masih belum mencapai target 204 ya. Kita lihat aja apakah dia berhasil menembus 204 atau hanya menyentuhnya. Tapi kalau misalkan dia turun lagi mungkin di bawah 192, mungkin dia akan turun dulu ke support 177. Tapi kalau misalkan dia tetap kuat, ini boleh diperhatikan. Mudah-mudahan bisa jadi perjalanan panjang ya, karena memang 204 ini sepertinya cukup lama belum ditembus. Jadi diperhatikan aja pergerakan saham ini. Selanjutnya adalah Soci. Nah, Soci setelah beberapa hari mencoba menembus 193, hari ini close di atas 193 ya, dan close di harga 195. Ini bagus. Sayangnya belum berhasil menembus high sebelumnya, yaitu high kemarin 195. Ini juga boleh dipantau kalau misalkan besok dia jalan lagi dan kuat di atas 195, mudah-mudahan bisa ke 200 atau bahkan ke 204. Jadi kalau yang belum punya silakan dipantau besok, tapi kalau yang sudah punya silakan kalau mau take profit juga atau mau hold untuk jangka panjang kalau misalkan yakin saham ini akan terus bergerak naik. Selanjutnya adalah Link. Nah, Link sudah sekian lama belum berhasil menembus harga 4.690. Hari ini berhasil menembus ya, dan cukup kuat bertahan dari sesi pertama sampai dengan sesi 2. Sebelumnya setelah menembus resisten 4.670, lalu menembus resisten yang cukup kuat yaitu 4.690 dan close di harga 4.750. Ini boleh diperhatikan untuk saham Link ini ya, karena memang sudah lama juga sideways. Mudah-mudahan masih bisa lanjut naik lagi. Jadi dipantau aja ya buat yang belum punya. Kalau yang sudah punya, ya boleh hold dulu untuk saham ini. Selanjutnya adalah Chen. Nah, untuk Chen hari ini menguat ya, 1,6%. Ini juga boleh diperhatikan. Hari ini Chen kembali menguat di support harga 183
Ya, kalau untuk target jangka pendek atau terdekat mungkin bisa di 192 atau 194. Tapi dengan catatan harus tembus dulu EMA 100-nya di 187. Ini satu tick aja. Mudah-mudahan bisa lanjut naik. Ini boleh diperhatikan. Kalau bisa menembus resisten tersebut, mudah-mudahan bisa ke 210. Ini boleh dipantau. Selanjutnya APIK. Nah, APIK setelah menguat bawah dari tanggal 9 Agustus ya. Dari 9 Agustus terus terkoreksi 2 hari dan hari Jumat dan hari ini kembali menguat lagi dan hari ini berhasil breakout 1165. Nah, ini apakah APIK akan melanjutkan perjalanannya ke utara? Ini juga boleh diperhatikan buat yang belum punya, mungkin kalau masuk kemarin itu lebih bagus, tapi kalau masuk hari ini pun juga bagus. Buat yang belum punya boleh juga kalau mau masuk besok, tapi alokasi dananya mungkin dikurangi karena sudah cukup naiknya sudah beberapa hari atau bahkan lebih dari seminggu. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Ini sahamnya juga kalau sudah naik naik terus, tapi kalau turun juga turun terus. Jadi boleh diperhatikan saham ini sudah breakout lagi, mudah-mudahan bisa lanjut dan kasih profit buat teman-teman. Selanjutnya adalah ISSP. Nah, untuk ISSP hari ini koreksi 0,7% ya. Tapi masih bertahan di atas EMA 10, 20 dan 30. Masih bertahan di atas 280 tapi belum berhasil menembus resisten 286 atau previous high-nya atau high di hari Jumat. Boleh dipantau kalau misalkan teman-teman tertarik dengan ISSP, apakah kalau misalkan dia masih kuat di atas 280, misalkan masih turun lagi tapi bertahan di atas 280 atau 282. Ini teman-teman kalau mau masuk silakan, tapi memang saham ini agak santai jalannya. Tapi kalau misalkan ternyata di minggu ini atau besok dia sudah langsung breakout atau menembus 286, ini juga boleh diperhatikan. Target terdekat 292 dan 298. Selanjutnya adalah SNLK. Nah, SNLK hari ini kembali menguat lagi. Ini juga salah satu saham favorit. Kalau sudah naik terus, tapi kalau sudah turun juga turun terus. Jadi untuk masuk saham ini alokasi dananya mesti diperhatikan, jangan terlalu besar juga agar teman-teman bisa exit dengan cepat kalau saham ini sudah mulai bergerak turun. Ini juga masih boleh dipantau. Buat yang belum punya, ya harapannya kalau mau koreksi dulu buat jemput teman-teman yang belum punya, silakan dipantau. Tapi kalau misalkan lanjut, ya dilihat aja apakah dia akan kuat lagi di atas high hari ini. Selanjutnya adalah saham HIL. Nah, HIL setelah masih menguat terus ya dari mulai tanggal 16 Agustus ini. Dia terus menguat dan sekarang menguat lagi 0,6%. Tapi belum berhasil menembus resisten 1495. Nah, kita lihat apakah dia akan koreksi dulu atau sideways dulu. Nah, teman-teman kalau yang suka dengan saham ini juga boleh diperhatikan. Saham ini juga kalau sudah naik terus, ini juga boleh dipantau. Target terdekat yaitu di 1660 atau kalau yang mau lebih tinggi boleh di 1600. Mudah-mudahan ini juga bisa kasih profit buat teman-teman. Selanjutnya adalah Pegas. Nah, Pegas hari ini kembali menguat 1,5% ya, walaupun memang hari ini gap down. Hampir rata-rata banyak saham hari ini gap down karena ISG-nya juga gap down. Nah, untuk Pegas sendiri hari ini menguat ya dan berhasil close di atas harga close kemarin. Sayangnya belum berhasil close di atas harga tertinggi kemarin di hari Jumat ya. Tapi nggak apa-apa, diperhatikan aja kalau masih mau lanjut lagi. Mudah-mudahan targetnya bisa ke 2050. Kalau masih bisa lanjut, saya doakan bisa ke 2250 biar profitnya banyak ya buat teman-teman semua. Selanjutnya adalah Dewa. Nah, Dewa di sesi 2 menguat ya. Di sesi 2 menguat dan berhasil menembus resisten 77 dan juga resisten yang cukup kuat yaitu di 81. Ditembus bahkan menembus 85 dan close di 88. Ini masih boleh diperhatikan apakah Dewa besok akan lanjut lagi menembus 94, 95 atau bahkan bisa ke 100. Kita pantau aja untuk saham ini. Kalau yang sudah punya jangan lupa naikkan trading stop, atau teman-teman yang sudah take profit berarti selamat, Anda sudah merealisasikan keuntungan Anda.
Tapi kalau yang belum punya, kalau mau ngejar ya alokasi dana mesti diperhatikan jangan terlalu besar karena saham ini sudah cukup tinggi bergerak naiknya. Selanjutnya adalah ACST. Nah, ACST setelah naik dari tanggal 5 Agustus ya dan sempat terkoreksi 2 hari, 18 dan 19 Agustus, dia mulai sideways. Nah, ini juga boleh diperhatikan. Kalau misalkan kembali breakout 188 dan menguat dan close di atasnya. Ini juga boleh dipantau ya, karena untuk saham-saham untuk aset sendiri memang ada sentimen positif untuk saham ini. Tapi kalau misalkan dia turun, perhatikan aja apakah dia akan menembus 184. Kalau misalkan menembus 184, baiknya jangan masuk dulu. Atau teman-teman yang sudah punya mungkin sudah take profit ya pada waktu 2 hari sebelumnya itu candle merah. Dan buat yang belum punya, lihat aja apakah dia bertahan di atas 184 atau tidak. Selanjutnya adalah ERA. Nah, ERA masih berusaha menguat di atas supportnya ya, yaitu support harga terkuat. Ini kalau teman-teman boleh perhatikan, yaitu di harga 490. Nah, ini juga sudah lama sama ini sideways di bawah. Jadi pantau aja kalau misalkan dia kembali menguat dan close di atas pergerakan EMA 10, 20, 30 atau bahkan bisa menembus resisten 506 atau bahkan 516. Ini sudah mulai ada tanda-tanda penguatan, jadi dipantau aja untuk saham ini. Selanjutnya adalah MTDL. Nah, untuk MTDL hari ini koreksi ya 1,4%. Ini juga boleh dipantau. Kalau misalkan dia turun lagi di bawah harga 660, teman-teman kalau yang sudah punya mungkin bisa stop lossnya di 645. Atau misalkan kalau misalkan dia kembali menguat di atas 670, ini juga boleh dipantau buat yang belum punya. Kalau untuk take profit, teman-teman boleh ambil posisi misalkan di 695 atau di 735 atau bahkan di 760 juga boleh. Selanjutnya adalah DOIT. DOIT hari ini sempat menguat sampai dengan ke level harga 384 ya, tapi close di harga 380, menguat 0,5%. Ini juga boleh diperhatikan, 850 ini cukup kuat ya resistennya. Apakah akan berhasil menguat lagi besok untuk DOIT? Ya paling tidak bisa mencapai harga 400, ini akan sangat bagus. Kita doakan aja buat teman-teman yang sudah masuk di saham ini. Kalau bisa sampai 400 atau bahkan bisa close di atas, ini akan sangat bagus untuk DOIT. Selanjutnya adalah Harum. Harum juga hari ini bagus, kembali menguat lagi dan close di harga 1725 ya. Ini juga boleh dipantau apakah Harum akan menembus resisten yang terdekat yaitu di 1730 ya, 1 tick ya, 2 tick ya. Kalau misalkan tembus 2 tick ini akan sangat menarik. Targetnya terdekat di 1800 dan 1945. Jadi dipantau aja kalau teman-teman tertarik atau suka dengan saham ini. Next adalah ITMG. ITMG juga kembali menguat 2,7%. Wah, hebat ya. Nah, ini tinggal dilihat apakah ITMG akan mampu menembus 40.750 ya. Kalau bisa tembus berarti dia akan sangat bagus lagi ya trennya. Mudah-mudahan kita doakan aja kalau dia bisa tembus, berarti teman-teman yang sudah punya atau yang holder ini cukup lama, bisa menghold cukup lama saham ini, berarti Anda sudah profit cukup banyak. Mudah-mudahan ya bisa tembus. Kita lanjut aja ke saham berikutnya yaitu PTBA. Ya, PTBA hari ini open dan close-nya sama dengan harga kemarin ya. Harga close-nya sama dengan harga kemarin. Masih bertahan di atas 4.300. Ya, kita lihat apakah dia mampu mencapai 4.630 atau tidak. Boleh dipantau terus. Untuk Adro, dan Adro hari ini menguat juga 1,4% ya. Kita lihat aja apakah lanjut lagi atau justru malah akan terkoreksi. Tapi mudah-mudahan sih lanjut untuk saham ini ya. Bisa menembus 3.650, ini akan sangat menarik untuk Adro. Jadi pantau aja. Selanjutnya adalah Toba. Nah, untuk Toba memang belum ada pergerakan ya untuk saham-saham batu bara. Untuk Toba sendiri memang masih belum bergerak, tapi dilihat aja minggu ini apakah
akan ada pergerakan dari Toba, mudah-mudahan bisa tembus 875 ya untuk resisten terdekatnya, atau bahkan bisa menembus harga 900. Ini akan sangat menarik, jadi dipantau aja saham ini, karena memang untuk saham-saham batubara yang lain sudah mulai bergerak, Toba masih di situ-situ aja, boleh dipantau. Selanjutnya adalah Indi hari ini close cukup bagus, satu tick di atas resisten 2890. Ini juga boleh diperhatikan kalau dia lanjut, mudah-mudahan bisa ke 2990 atau bahkan bisa ke 3100. Selamat yang sudah masuk mungkin di tanggal 22 Juli atau sebelumnya, Anda berarti sudah profit cukup banyak dari saham ini. Selanjutnya adalah ABMM. Nah, ABMM setelah 2 hari sebelumnya di tanggal 23 dan 24 ini menguat ya. Lalu terkoreksi 2 hari, hari ini gap down tapi kembali menguat dan close di atas MA10 2030 di harga 2600. Ini sangat bagus, mudah-mudahan bisa lanjut lagi menembus resisten sebelumnya yaitu di 2700. Kalau berhasil menembus, masih bisa hold menuju ke target-target berikutnya. Ya, selanjutnya adalah saham TPIA. Nah, TPIA ini sudah mulai menarik lagi ya untuk diperhatikan. Kita lihat aja beberapa hari ke depan apakah akan terjadi penguatan lagi setelah saham ini split stock. Ini juga sudah dia sideways cukup panjang ya, sempat turun, naik lalu sideways lagi. Kita perhatikan aja ya. Kalau teman-teman yang sudah masuk di atas harga 2330 ya masih bisa hold. Harapannya semoga bisa breakout dari 2410 atau bahkan 2430. Ini juga boleh diperhatikan untuk minggu ini dan minggu depan. Untuk TPIA sendiri biasanya kalau sudah naik terus ya, ini sangat menarik untuk dipantau. Selanjutnya adalah DRMA. Nah, untuk DRMA sendiri naik turun. Hari ini kembali naik lagi 4,3%. Sempat menyentuh 735, ini bisa teman-teman perhatikan 735 ini adalah resisten harga yang cukup kuat, belum berhasil close di atasnya. Nah, ini juga boleh diperhatikan apakah dia besok akan turun lagi seperti sebelum-sebelumnya. Setelah menyentuh 735 dia turun, lalu naik lagi, ini juga boleh dipantau. Tapi kalau berhasil breakout 735 dan bertahan di atasnya, ini akan sangat menarik. Selanjutnya adalah IATA. Nah, IATA teman-teman boleh pantau kalau misalkan kembali menguat lagi, mungkin untuk target pendeknya di 159 ya. Kalau kembali menguat, mungkin teman-teman boleh ambil posisi kalau dia sudah menguat di atas harga 152 atau di sekitar harga 153 ya. Kalau misalkan di harga 153 dia kuat atau bisa close di harga tersebut, ini akan sangat bagus. Target pendeknya di 159, kalau agak panjang dikit mungkin teman-teman bisa pakai target di 168. Selanjutnya adalah LSIP. Nah, untuk LSIP hari ini koreksi 1,2%. Hari sebelumnya dia menguat 1,6% ya, masih bertahan di atas MA10 2030. Ini juga boleh dipantau apakah besok atau minggu ini LSIP bisa menembus 1235 dan close di atasnya, atau bahkan bisa langsung menembus 1260. Ini juga boleh diperhatikan karena sudah cukup lama turun dan juga sideways beberapa waktu. Mudah-mudahan LSIP juga bisa kasih profit buat teman-teman. Selanjutnya adalah TAPG. Nah, untuk TAPG kemarin menguat di hari Jumat ya, menguat 4,2%. Hari ini close di harga yang sama seperti harga kemarin. Sempat menyentuh resisten 750 tapi belum berhasil menembusnya. Masih boleh diperhatikan ya, kalau TAPG berhasil menembus 750, mudah-mudahan bisa ke 800 ya, atau bisa tembus, mungkin saya doakan bisa ke 915 kalau sampai. Jadi memang TAPG agak santai jalannya. Nah, kita lihat aja apakah dia berhasil menembus 750. Selanjutnya adalah JPFA. Nah, JPFA masih bergerak naik turun ya. Ini juga boleh diperhatikan kalau JPFA kembali menguat lagi di atas 1585
atau bahkan bisa menembus 1615. Ini akan sangat bagus untuk JPFA. Pantau aja yang belum punya. Kalau yang sudah punya mungkin masuk sudah lama, ya masih boleh hold untuk saham ini. Selanjutnya adalah yang terakhir ya, yaitu Cepin ya. Untuk Cepin kembali menguat 1,2%. Ini juga masih tertahan di harga yang sama, yaitu harga 6.000. Ini boleh diperhatikan, sangat boleh diperhatikan kalau Cepin berhasil menembus harga 6.000. Mudah-mudahan dia bisa terbang menuju ke 6.525. Kita doakan aja kalau misalkan teman-teman sudah ada yang masuk, kalau misalkan dia kembali menguat ya. Ini sangat menarik untuk diperhatikan untuk Cepin. Oke, mungkin segitu dulu untuk saham-saham yang saya pilih untuk dianalisa. Mungkin memang masih banyak saham-saham yang lain yang bagus, memang tidak semuanya. Tapi kalau misalkan saham-saham yang hari ini saya pilih, ini salah satu jadi saham dari teman-teman, mudah-mudahan dapat membantu. Kira-kira untuk target di harga berapa dan supportnya di harga berapa, mudah-mudahan ini sangat membantu. Buat teman-teman yang baru bergabung atau nonton atau mengikuti channel ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan juga share channel ini ke teman-teman yang lain. Dan jika mau bergabung di grup Telegram yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi, silakan aja, bebas untuk siapa saja untuk bertukar informasi saham-saham apa saja yang menarik. Ya silakan kalau mau bergabung. Dan jangan lupa tetap semangat walaupun IHSG merah, mudah-mudahan teman-teman bisa profit terus ya. Jangan lupa untuk sedekah kalau udah profit. Tetap semangat, jangan lupa untuk follow terus channel ini. Begitu aja. Oke? Bye-bye.